7 budak perempuan yang membawa perubahan dunia. Sejarah memang hanya mencatat 2 hal, yakni tentang kepahlawanan dan kejahatan. Seseorang yang memiliki jasa-jasa besar akan selalu diingat oleh generasi penerusnya, meski ia sendiri sebenarnya tidak meminta untuk diingat. Dan seseorang yang berbuat jahat juga sama akan diingat oleh generasi penerusnya sebagai pengingat supaya kejahatan serupa tak terjadi lagi. Sejarah kepahlawanan bisa datang dari mana saja, termasuk dari mereka yang hanya bernasib sebagai budak, seperti 7 perempuan berikut ini. Mereka tidak meminta dilahirkan sebagai budak, namun selepas merdeka, mereka tidak lupa untuk membawa perubahan dunia. Nah, siapa saja budak-budak perempuan itu? Berikut pembahasannya. Wu Zetian. Wu Zetian merupakan sosok perempuan pertama yang menjadi kaisar Cina di era dinasti Tang, yaitu 625 hingga 705. Mulanya dia hanyalah seorang budak yang tiba-tiba saja dipersunting Kaisar Taizong untuk menjadi selir ketika berumur 14 tahun. Untuk menjadi kaisar, Wu Zetian harus menempuh jalan terjal karena ada 3.000 istri lain dari Kaisar Taizong yang berambisi untuk bisa dekat dengan kaisar. Karena kecerdasannya dan kemampuannya dalam ilmu politik, justru Kaisar Taizong menaruh hati kepada Wu Zetian ini ketimbang selir-selirnya yang lain. Setelah Kaisar Taizong meninggal, lambat laun tahta kaisar itu pun jatuh ke tangan Wu Zetian. Selama menjabat, Wu Zetian melakukan prestasi istimewa dengan mengangkat pejabat istana yang memiliki kompetensi tinggi dan berhasil membuat irigasi pertanian sehingga rakyatnya menjadi semakin makmur. Zhou Xubin. Mulanya, Zhou Xubin hanyalah seorang budak yang bekerja sebagai tukang cuci kerajaan. Ia terlahir dari keluarga miskin dengan kasta paling rendah di zamannya. Dia cukup beruntung karena memiliki peras cantik sehingga Raja Sukjong, salah satu raja terbesar dalam sejarah Korea, menjadikannya selir istana. Nah, nasibnya pun berubah drastis ketika terjadi pergolakan hebat di dalam istana. Ratu In-hyun saat itu diusir Raja Sukjong dari kerajaan dan mengangkat Jang Wibin yang terkenal sangat kejam menjadi ratu baru. Choi Soo-bin yang menjadi pengikut setia Ratu In-hyun berjuang mati-matian menyadarkan raja agar menerima kembali Ratu In-hyun. Usahanya itu tak sia-sia karena sang ratu kembali ke istana dan Jang Wibin ditendang dari istana. Atas jasanya, Choi Soo-bin menjadi selir utama kerajaan dan selepas ia meninggal dunia, anaknya kemudian diangkat menjadi raja baru Korea. Maria. Nama Maria tercatat oleh sejarah dunia karena keberaniannya memimpin pemberontakan terhadap kekejaman tuan tanah Belanda. Dia awalnya hanya seorang budak kulit hitam Afrika yang dipaksa bekerja sebagai juru masak di perkebunan San Maria. Bersama budak-budak lain, ia mengimpun sendiri pemberontakan kepada pemilik perkebunan yang dikelola Cotoyede Wessins Company. Dalam pemberontakan tersebut, kaum kulit putih banyak yang tewas di tangan pasukan Maria. Sayangnya, ketika bala bantuan Belanda datang, pasukan Maria berhasil dilumpuhkan. Setelah sebulan tertangkap, ia bersama para pemberontak kulit hitam lainnya secara tragis dihukum mati dengan cara dibakar di tiang gantungan pada tahun 1976. Santa Bathildes. Bathildes merupakan seorang santa yang dicatat sejarah pernah menjadi seorang ratu di negara Perancis. Dulunya, Bathildes adalah seorang budak Inggris yang dijual kepada tentara kerajaan Perancis yang berperangkat mayor. Setelah pindah ke Perancis, nasib tak kunjung membawanya kepada keberuntungan karena ia masih tetap saja menjadi budak bagi Arsenault, kepala istana Neustria. Disinilah kelak jalan hidupnya akan berubah karena dengan kecantikannya, ia kemudian menjadi permasyuri bagi Raja Clovis II di Perancis. Dari pernikahan itu, ia dengan Raja Clovis II dikaruniai 3 orang pangeran yang kelak meneruskan tata Raja Perancis. Menginjak masa tua, ia memilih hidup menjadi biarawati sampai ajal menjemputnya di biara tempatnya bekerja. Cica da Silva. Cica da Silva atau yang bernama asli Francisca da Silva de Oliveira.
merupakan seorang tokoh wanita yang mencuat namanya berkat perjuangan terhadap sejarah perbudakan dunia. Dia sendiri awalnya juga sempat menjalani kehidupan perbudakan sampai akhirnya ia menikah dengan João Fernandes de Oliveira yang merupakan pengusaha kulit putih yang memiliki bisnis tambang belian tempat ia bekerja. Terangkat strata sosialnya tak membuat Cica da Silva lupa akan kehidupan masa lalunya. Ia kemudian menjadi jembatan sosial antara kaum kulit hitam dan kulit putih. Ia juga berusaha menghapuskan perbudakan kulit hitam dan meminta kesetaraan gender agar orang kulit hitam bisa terangkat kesejahteraannya. Atas jasanya, profil Cica hingga saat ini dikenal sebagai tokoh besar perempuan yang berhasil merubah sejarah perbudakan dunia. Kossem Sultan. Kossem Sultan juga merupakan seorang wanita yang berjuang untuk menghapuskan perbudakan. Dulunya ia merupakan budak pekerja yang dibawa dari Yunani ke Bosnia. Kemudian dia menikah dengan Sultan Ahmed pertama, raja di dinasti Ottoman yang sekarang dikenal dengan negara Turki, dan kemudian berpindah keyakinan dengan memeluk agama Islam. Setelah Sultan Ahmed pertama meninggal, Kossem Sultan memegang tampuk tertinggi kepemimpinan negara dengan jabatan Haseki Sultan atau Permasyuri Tunggal. Ketika berkuasa, ia mengeluarkan kebijakan dengan mewajibkan para pemilik budak agar memerdekakan budaknya setelah mereka bekerja selama 3 tahun. Alkay Zuran bin Atta. Alkay Zuran bin Atta merupakan wanita muslim yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah perbudakan. Ia adalah ratu dari Khalifah dinasti Abbasiyah, Al-Mahdi, sekaligus ibu dari Khalifah Al-Hadi dan Harun Al-Rashid. Sekaligus ibu dari Khalifah Al-Hadi dan Harun Al-Rashid yang menjadi raja terbesar dalam sejarah dinasti Abbasiyah. Sebelum menjadi ratu kerajaan, ia memiliki kehidupan yang suram karena diculik oleh Badui dan dijual di pasar dekat Mekah. Karena kecantikannya, ia dibeli oleh Raja Al-Mahdi dan menduduki posisi penting sebagai salah satu slave favorit raja. Sosok Alkay Zuran pun begitu dikenang namanya dan sampai diabadikan namanya dalam kepingan mata uang negara karena anaknya, Harun Al-Rashid, berhasil membawa kesejahteraan bagi rakyat dinasti Abbasiyah. Nah, itulah 7 budak perempuan yang berhasil membawa perubahan dunia. Dengan keberanian, seseorang bisa melakukan apa saja untuk hal yang diyakini. Seperti 7 budak di atas, nasiblah yang mempertemukan mereka dengan keberanian dengan bumbu-bumbu masa lalu untuk mengubah masa depan dunia. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.